Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, anak buah Jokowi satu persatu sudah dibidik oleh KPK. Giliran siapa ini begitu kan? Giliran Hovifah. Ini banyak ya, sekarang komentar-komentar netizen mengatakan bahwa penggeledahan dari Ridwan Kamil begitu kan ya, oleh KPK begitu digeledah terkait dengan kasus Bank BJB. Akankah nasibnya sama dengan Ganjar yang kemudian dibidik oleh KPK atau bagaimana? Saya apresiasi luar biasa begitu ketika ada penegakan hukum yang kemudian hari ini begitu kan melakukan investigasi kepada siapapun, dan ini justru langkah dari seorang Prabowo bagaimana hukum ya menegakkan keadilan yang ada. Kalau memang ada kasus korupsi, ada aliran dana kepada siapapun, ya silakan diperiksa begitu. Dan waktu itu saya masih teringat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Jokowi mengatakan begini, inilah pilihan saya di Pilkada DKI Jakarta, punya rekam jejak yang baik. Tapi pada akhirnya orang bertanya-tanya begitu kan soal bagaimana penggeledahan yang terjadi selama ini begitu. Artinya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa langkah politik ke depan begitu kan ya. Ridwan Kamil ini justru ya semakin diambang kebingungan begitu pada akhirnya. Kenapa? Karena sudah rumahnya sudah digeledah oleh KPK, terus kemudian dalam hal ini apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Pokoknya satu persatu orang-orang Jokowi itu sudah sudah dibidik oleh KPK. Artinya sudah mau diperiksa oleh KPK. Ini menunjukkan langkah yang baik begitu kan. Saya kira ini akan menjadi catatan penting bagi kita bahwa siapapun begitu di negara kita jangan-jangan sudah dibidik begitu. Jangan-jangan sudah ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan besar begitu kan ya. Kenapa harus Ridwan Kamil yang kemudian digeledah? Soalnya apa? Nah, ini yang menjadi yang menjadi catatan penting. Tapi begitu kan ya, ada yang mengatakan dari Guntur Romli begitu kan ya, membedakan begitu bagaimana soal Jokowi ya saat memilih Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta yang mengatakan memilih rekam jejak yang baik. Tapi ke saat ini KPK lagi menggeledah rumah Ridwan Kamil ya terkait dengan kasus BJB. Nah, penggeledahan inilah yang kemudian banyak sontak ya di media sosial menduga bahwa ini adalah bagian dari drama-drama mereka. Selama dilindungi oleh Jokowi ya, maka Ridwan Kamil aman-aman aja. Benar gak begitu kan? Bisa saja benar begitu. Artinya hanya drama-drama doang begitu. Mana berani mereka? KPK kan siapa mereka? Jadi bisa saja aman-aman aja. Tapi kalau presidennya Prabowo begitu kan ingin benar-benar menegakkan keadilan, silakan periksa siapapun. Ya, silakan periksa siapapun. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya kepada siapapun di situ begitu kan ya harus benar-benar diperiksa. Setelah itu penggeledahan dari rumah Ridwan Kamil ya, terus kemudian memberikan statement di media sosial benar ada penggeledahan ya, masih belum mengungkapkan bagaimana bukti-bukti yang ada begitu. Apakah Ridwan Kamil ini terjerat atau tidak? Apakah hanya sebagai batas drama atau hanya ingin mencari bukti dan sebagainya, itu kita lihat saja begitu. Artinya ini menunjukkan bahwa di penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini nampaknya orang-orang Jokowi, orang-orang Mulyono nampaknya sudah ketar-ketir. Nampaknya sudah ketar-ketir. Ini menarik loh begitu kan. Ya, ini sangat-sangat menarik begitu. Makanya dengan adanya seperti ini Ridwan Kamil sudah menceritakan begitu kan bagaimana soal dirinya begitu kan ya, yang kemudian sudah ada KPK yang kemudian menggeledah rumahnya di situ begitu. Ini pertanda ada sesuatu hal yang kemudian ya perlu diingat, ini tidak hanya sekedar pemeriksaan. Kalau bisa ya Jokowi juga begitu diperiksa. Kenapakah harus Jokowi diperiksa? Ya kita lihat saja begitu kan, anak buah Jokowi ya banyak begitu kan, dan bahkan Jokowi ini kan 2 periode memimpin begitu kan, pasti tahu. Ya, dalam hal ini pasti tahu begitu. Tapi ya tergantung dalam situasi dan kondisi di mana apakah punya nyali atau tidak. Nyalinya itulah yang penting begitu kan, ya. Jadi kalau selama ini banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa
ada skenario-skenario begitu kan ya untuk membidik orang-orang yang tersandra pada korupsi, ya silakan begitu. Karena selama ini ya seperti Hovifah begitu kan ya banyak yang kemudian diduga bagaimana soal kasus dana hibah yang masih belum ya kelar hari ini begitu kan. Ini seharusnya diperiksa juga siapapun orangnya. Jadi saya kira di era Prabowo ini kalau ingin benar-benar menegakkan keadilan begitu kan ya demi rakyat di situ silakan begitu. Ini justru lebih cepat lebih baik kepada siapapun ya orang-orang yang tersandra dan sebagainya begitu. Makanya harapan masyarakat siapa lagi? Akhirnya anak-anak buah Jokowi banyak yang kemudian sudah dibidik oleh KPK. Ngeri ini Mas, ini ngeri. Tapi dengan benar juga apa yang kemudian disampaikan oleh Guntur Romli begitu kan ya. Guntur Romli mengatakan bahwa selama masih bersama dengan Jokowi begitu kan ya aman-aman aja siapapun. Nah itu yang kita lihat. Nampaknya Jokowi dan Prabowo ini sudah berbeda dalam segi kebijakan. Bukan tidak mungkin siapapun ya karena ini sudah janji Prabowo harus berpihak kepada rakyat. Itu yang paling penting. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ini yang tersangka petinggi-petinggi bank ya dan agensi iklan ya nggak usah bikin drama. Ini komentar dari netizen dari Guntur Romli begitu kan ya. Bahkan ya tidak lama lagi kasus Bank Jateng ya juga masuk agenda. Mau komen apa lagi ya periksa siapapun orangnya. Ya kalau sudah satu persatu sudah dibidik oleh KPK ya silakan ya tidak perlu drama-drama apapun. Semuanya Anda kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya iya, karena Jokowi ini memimpin begitu kan ya. Memimpin ya presiden di situ begitu. Artinya secara tidak langsung ya ini bagian dari drama-drama politik. Kalau kita ditarik benangnya begitu kan. Kalau kita ditarik benangnya Ganjar sudah dibidik oleh KPK misalnya ya. Sudah mau diperiksa, diulek-ulek, dipreteli sana sini. Ridwan Kamil bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena tantangan besar Ridwan Kamil kalau menjadi calon presiden, dia masih kuat kok begitu kan. Di tahun 2009. Jangan-jangan lagi nanti ya Formula E ya kembali ke Anies Baswedan lagi begitu kan. Jangan-jangan dibidik lagi oleh KPK. Karena ini akan menjadi sandera kepada orang pada akhirnya. Siapa lagi kalau bukan cara-cara mereka. Jadi ini nampaknya begitu kan satu persatu begitu kan. Bagi kami begitu kan ya. Menganalisa bahwa kenapa orang-orang Jokowi seolah-olah ada dibidik oleh KPK, ya ada drama-drama yang kemudian diperiksa sana sini begitu. Ini mungkin bagian dari untuk mentersangkakan lawan-lawan politiknya begitu kan. Biar seimbang. Ya mungkin sebentar lagi ya kan Hasto sudah jadi tersangka, terus kemudian yang lain mungkin ini akan pasti bergilir. Saya masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah begitu kan, yang mengatakan bahwa ya yang kalah Pilpres akan menjadi tersangka. Kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Jadi ini banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Coba kita baca lagi penggeledahannya ini. Mil, yang biar pilkada udah kelar. Jika kita begitu kan harus jalan, harus benar. Ini bagaimana dengan Zulhas, Hovifah, Airlangga? Ini banyak yang kemudian ya diduga begitu kan ya harus benar-benar diperiksa. Karena apa? Karena kita lihat saja jangan sampai politik itu begitu kan menjadi sandera kepada siapapun begitu kan. Ini KPK Kejagung kalau geledah rumah ya yang dicari sih duit, berkas, beneran nanya. Kasus ini soal dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB. Intinya ada anggaran sekitar 341 miliar untuk iklan. Tapi duitnya diduga nggak sepenuhnya sampai ke media. Ada make up lewat perusahaan perantara dan BPK nemu indikasi penyimpangan ya 28 miliar. Rumah Ridwan Kamil digeledah bisa jadi ada hubungannya karena sebagai Gubernur Jabar Ridwan Kamil otomatis jadi pemegang saham pengendali di Bank BJB. Tapi keputusan operasional bank ya termasuk anggaran iklan biasanya ditangani oleh direksi dan manajemen bank bukan langsung oleh gubernur. Jadi kemungkinan KPK mau cari tahu apakah ada peran atau pengaruh dari Ridwan Kamil dalam persetujuan dia dana itu. Ya kenapa tidak jadi saksi saja Ridwan Kamil begitu kan? Maka sebaiknya kalau ada feeling seperti itu, Ridwan Kamil seharusnya ya jadi saksi begitu kan? Ya bukan digeledah.
Tapi kenapa penggeledahan ini seolah-olah orang-orang akan menjustis bahwa Ridwan Kamil ada dugaan besar kepada Ridwan Kamil. Dan ini kan yang terjadi begitu. Sama mungkin ya nasibnya dengan apa namanya dengan Ganjar. Bagaimana soal apa namanya kredit bank ya yang di Bank Jateng di situ begitu kan. Ini pada akhirnya orang akan membicarakan itu ya. Sama dengan dana hibah. Dana hibah kantor gubernur Khofifah sudah pernah digeledah, itu menandakan ada sesuatu dugaan-dugaan besar yang kemudian seolah-olah di situ ada tersembunyi. Nah, kalau fair kepada masyarakat ya dituntaskan semua begitu kan, ini bagus begitu kan. Nah, jalan satu-satunya adalah apa? Panggil KPK, ya panggil mereka. Ya, Ridwan Kamil bisa saja dipanggil begitu kan ya sebagai minta alat bukti begitu dalam artian keterangan yang sah. Ini kan bagus juga pada akhirnya. Oke, ya saya kira ini menarik begitu kan ya. Anak buah Jokowi sudah satu persatu sudah dibidik oleh KPK. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.